Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Setiawan dengan NPM 19700651631, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS Sistem Basis Data. Pertama, buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM meski memiliki persoalan dan kendala yang hampir sama dengan setiap tahunnya, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NPM 19700651631 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Sistem Basis Data. Pertanyaan pertama mengenai arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer pada UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meski memiliki persoalan dan kendala yang hampir sama setiap tahunnya, namun masih mampu bergerak sesuai dengan mekanisme pasar mereka bentuk. Sederhana namun efektif, pasar yang tak bergantung pada dinamika naik turunnya pasar global. Untuk itu, UMKM sangat perlu dipertahankan terus dan dikembangkan sebagai sokoguru kekuatan perekonomian nasional. Dan apabila UMKM mempergunakan sistem pengolahan data berbasis komputer dan aplikasi sistem basis data, maka keuntungannya adalah seperti yang pertama, profit akan meningkat. Manfaat yang pertama adalah akan membuat profit bisnis yang menjadi lebih meningkat. Selain itu, masih banyak yang sedang berproses untuk meningkatkan profit tersebut. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan profit adalah dengan mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah biaya lebih efisien. Kelemahan yang sering didapatkan oleh UMKM adalah biaya yang dikeluarkan tidak efisien, sehingga membuat pengeluaran menjadi membengkak. Kadang biaya yang dikeluarkan tersebut untuk proses bisnis yang sebenarnya tidak terlalu penting, sehingga dengan adanya basis data ini, biaya yang dikeluarkan akan semakin efisien, sehingga kebocoran dana operasional dapat dicegah. Kemudian performa lebih cepat. Performanya lebih cepat. Untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, UMKM membutuhkan kinerja dan performa yang lebih cepat. Di dalam hal ini, tim akan menjadi lebih ramping, aktivitas bisa disederhanakan. Selain itu, sumber daya pada UMKM akan bisa dimanfaatkan secara baik. Tim pun bisa lebih happy karena bisa melakukan pekerjaan lebih maksimal, waktu bisa dihemat, dan juga bisnis menjadi lebih cepat. Kemudian, keuntungan lainnya dalam penggunaan basis data yakni loyalitas akan meningkat. Hanya dalam beberapa waktu singkat saja, UMKM bisa mendapatkan feedback dari produk atau jasa yang ditawarkannya, sehingga kumpulan feedback tersebut akan menguntungkan bagi UMKM, sehingga akan meningkatkan user experience. UMKM akan bisa dengan mudah menilai perilaku si konsumen. Selain itu, bisa menawarkan produk atau jasa yang sesuai kebutuhan dengan yang dibutuhkan konsumen. Kemudian yang kedua, mengenai model data relasional yang cukup relevan digunakan untuk model data bisnis skala kecil. Menurut saya, terkait basis data relasional ini telah digunakan secara luas. Saat ini, basis data relasional telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah, hingga besar. Beberapa basis data ternama yang ada saat ini, baik yang berasal dari sumber terbuka, open source, atau yang komersil, adalah juga basis data relasional. Salah satu contoh sukses penggunaan basis database
dalam perusahaan adalah perusahaan Amazon. Dengan cara mengolah database pelanggan, Amazon.com adalah salah satu bentuk contoh perusahaan masa depan, dan saat ini sudah menjadi perusahaan yang sangat besar di dunia. Mereka memanfaatkan teknologi internet untuk membangun database, pelanggan, dan komunikasi dengan para pelanggannya. Amazon memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi individu dengan individu dengan sangat efektif. Pelanggan puas karena mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan harapannya. Kemudian nomor 3, penjelasan lengkap antara perbedaan antara bahasa aljabar relasional dan kalkulus relasional. Aljabar relasional menyajikan serangkaian operasi dasar untuk model relasional. Ini adalah bahasa prosedural yang menjelaskan prosedur untuk mendapatkan hasilnya. Aljabar relasional bersifat perspektif karena menggambarkan urutan operasi dalam query yang menuntun cara mengambil hasil query. Kemudian tidak seperti aljabar relasional, kalkulus relasional adalah bahasa deklaratif, tingkat yang lebih tinggi dalam kebalikan dari aljabar relasional. Kalkulus relasional menentukan hasil apa yang akan diperoleh. Seperti aljabar relasional, kalkulus relasional tidak menentukan urutan operasi di mana query akan dievaluasi. Kita bandingkan, yakni tentang aljabar relasional dan kalkulus relasional. Dasar perbandingannya yaitu dasarnya. Aljabar relasional adalah bahasa prosedural, sedangkan kalkulus relasional adalah bahasa deklaratif. Aljabar relasional menyatakan cara mendapatkan hasilnya, sedangkan kalkulus relasional menyatakan hasil apa yang harus kita peroleh. Aljabar relasional menjelaskan urutan operasi yang harus dilakukan, kalkulus relasional tidak menentukan urutan operasi. Aljabar relasional tidak tergantung domain. Relasi kalkulus dapat bergantung pada domain. Aljabar relasional itu dekat dengan bahasa pemrograman, sedangkan kalkulus relasional itu dengan bahasa alami, dekat dengan bahasa alami. Kemudian soal yang terakhir, salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan-pernyataan SQL berikan yang pertama, DDL, Data Definition Language, berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut kolom, batas-batas terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Perintah yang digunakan biasanya create, alter, dan drop. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language, berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Contoh untuk mengambil data, menyisipkan data, mengubah data, dan menghapus data. Perintah yang digunakan biasanya adalah insert, delete, dan update, serta select. Kemudian yang terakhir ada Data Control Language atau DCL, digunakan khusus untuk mengatur hak apa yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak sebuah database ataupun tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dua perintah utama, yakni grant dan revoke. Sekian video UTS saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.